Kalau dia bicara, orang tertekan. Kalau dia bikin kebijakan, orang tertekan. Maka yang suka menekan orang tu namanya humazah. Ada dulu ketika ibu-ibu corona, siapa yang tidak ikut vaksin, ya kan, dipotong gaji, dicabut tunjangan. Tu humazah nama itu. Ya, menekan orang nama itu. Tidak boleh begitu, ibu. Kecuali memang kondisi darurat, tak apa-apa. Ya, memang itu tidak ada pilihan lain. Itu terpaksa namanya. Tapi kalau kondisi tidak darurat, lalu kita menekan orang, apakah kita sebagai penguasa, apakah sebagai pemilik harta, sama, humazah namanya itu. Tak boleh menekan orang. Membuat orang tertekan, tekan perasaan orang nama itu. Itu tak boleh tu. Ada sebagian apa-apa aku macam tu loh. Jadi ibu-ibu kau tekan perasaan setari. Sehingga ibu kau lah kurui badannya. Gitu. Ya tak bisa panci ibu kau dijapak ke lah. Ya sarenge panjang kan saya. Apa nama macam ibu dan kurui tekan perasaan aku? Ya baca lah paham ibu tu. Kalau dia apa-apa aku cukup situ, menyerenge saya kerajonya ke ibu kau. Dah ada yang batu ibu kau salah, saya keraju ibu kau dia. Sehingga ibu kau lah tekan perasaan tu hari ya. Makan tak lama, lalu tak lama, kan dia serenge tu hari je. Tu humazah nama itu. Apa yang cerita tu besok nerakonya paling bawah tu. Ya. Tak boleh menekan-nekan orang tu, ibu. Tu namanya humazah. Allah umum sifatnya ibu tu. Apakah dia sebagai penguasa? Biasanya kalau orang menekan-nekan kau, dia orang kaya apa ibu? Ni orang kaya memang suka menekan orang. Ibu-ibu kalau belanja, itu biasa suka menekan orang tu. Tambahlah pak, besok pun dah kembali lah. Sehingga orang kau tak takkan dia. Sehingga orang kau ya tak pasal menambah. Kau dah ditambah besok dah kembali lah. Nyo perlu belanjanya kawak tu. Tu namanya humazah tu. Ya, suka menekan orang. Makanya bapak ibu kalau mengecek, tolong pilih-pilih je sampai orang tatakan je kecek awak. Ya, tu humazah namanya tu. Biasanya yang sering menekan orang kau karena posisi di atas. Kalau posisi di bawah, baru kemenakan orang. Nyo orang bisa menekan kau di atas posisinya tu mah. Bisa jadi karena jabatan, karena kuasa, karena harta atau salah. Dia berpotensi menekan-nekan orang. Nah yang kedua itu lumazah. Kalau lumazah dia bicara, pembicaraannya itu menghancurkan nama baik orang, mencela kalau bahasa kitanya. Itu banyak kini kau menjalang-jalang pilpres ke? Pilpres, pemilu. Ini banyak orang sekarang bapak ibu menghancurkan nama baik orang demi meningkatkan elektabilitas kita. Supaya awak dipilih orang, kawan dihancurkan, tu tak boleh tu. Tu lumazah nama itu. Kalau kita mau menyampaikan kebaikan kita, sudah kampanye saja kebaikan kita, tapi jangan dihancurkan nama baik orang. Jangan orang dicela. Ni orang suka mencela aku, Pak Ibu. Itu kenapa nanti nerakanya spesial. Nerakanya allati tattali'u 'alal afidah. Nerakanya itu membakar ke hatinya. Api neraka tu Pak Ibu nanti membakar kulit saja. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kalau hangus kulitnya, datang kulit baru. Jadi api neraka tu besok hanya membakar kulit. Karena yang merasakan sakit kulit, maka kulitnya baru, sakitnya baru, kulitnya baru, sakitnya baru. Tapi untuk orang yang suka menyakiti perasaan orang, nerakanya bukan hanya ke kulit, sampai ke hatinya. Allati tattali'u 'alal afidah. Kenapa? Karena di dunia dia membuat hati orang panas. Maka sekarang hatinya yang dicari oleh api neraka itu. Itu menunjukkan tidak ringan Bapak Ibu ya, kesalahan mencela orang itu. Ya. Dan biasanya yang suka mencela aku orang kaya je Bapak Ibu. Orang kaya je. Iya.
Ibu kalau misalnya itu orang kayanya yang kikik. Itu makanya jamaah malau wa adada. Ibu kalau paca piring, paca pot bunga, tu ibu ya berang-berang tu kok matong berjalan, tak engak-engak jang loh. Tu ya. Itu tanda kikik tu. Tanda kikik tu. Karena memang orang kikik kok lidahnya suka mencela. Ya. Bang orang kikik kau ibunya kalau pacar rusak nya merasa rugi. Tu makuk mencelanya tu lidah itu. Kalau nya ndak kikik ibu, kalau pacar piring, pacar pot, pacar kacau, kalau ndak kikiknya ndak ada nya mencela. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lah sampai ajarnya mah. Kumpulan. Campan katong sampah. Beko balilo bako yang baru. Ko tandanya Tuhan menyuruh basidakah ke tukang jual piring. Itu tanda orang nak kikik. Ya. Ibu bapa piring dipaca tu bukan paca, dipaca Tuhan tu. Supaya basidakah ke tukang jual piring. Ibu kalau piring ibu ndak paca-paca 100 tahun, tu orang tukang jual piring makan jualnya. Ndak pada apa ibu fikir tu? Orang tukang jual piring tu bisa makan lo keluarganya dek piring wak pacah tadi. Makok balik piring wak kinya balik. Tu cara Tuhan menyuruh wak berbagi sedekah. Tapi dipasuk dipacah piring wak tu. Tu kalau orang dak kikik tak akan mencelanya lah. Apa kalau bagesek oto je orang, kalau orang kikik pasti mengabu-gabunya. Tak nampak oto dan yang segadang ko oto dan pakak wanang buat oto tu. Tu pak. Tu tanda orang kikik. Orang kalau nak kikik, kalau digesek oto orang, innalillah, sudah. Apa pulang, ambo pulang, dah bahana. Pak pelok oto waktu tandanya Tuhan menyuruh bersedekah ke tukang bengke. Itu. Apa oto apa kau nak rusak-rusak 100 tahun, tu orang bengke jualnya makan, obiang. Ini makan orang bengke tu ibu dek oto rusak tu. Bersedekah wakilnya tu pak. Itu tanda orang nak kikik. Kalau orang kikik diciluk orang barangnya apa ibu? Marawang-rawang itu mah. Itu tak ada orang kikik. Tapi kalau orang tak kikik diciluk orang, bersedekah hanya. Sedekah tapaso namanya. Ya, Pak. Ini kalau tak diciluk orang, Bapak Ibu tak bisa bersedekah banyak, lebih percayalah kamu. Ini kata Allah, bersedekah ku dua. Tau'an atau karhan. Sukarela atau tapaso. Wa anfiku tau'an au karhan. Bersedekahlah sukarela atau tapaso. Kalau sukarela aco tadi, lalu kati diang. Tapi kalau lalu kati diang sukarela 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Yang 10 jarang. Apalagi yang 20. Rata-rata 25, 25, 25. Tadi perhatian Tuhan, kau nak cukup syarat masuk surga lah kau cik Tuhan. Dikirim orang pergi menciluk ondanya 5 balik juta sekali bersedekah. Tak pasal Kalau nak diciluk ondanya nak katalog sedekah sebanyak tu lebih. Jadi yang diciluk orang tu sebenarnya sedekah awak tu. Maka sedekah yang paling rancak tu diciluk orang. Iyalah. Satu, ni ambil gadang apa ibu orang menciluk tak mau ketek yang ambil lah pak, gadang yang ambil. Dua, nyo japuit langsung. Dah payah mencari orang leh. Hanya japuit mah. Endak. Yang ketiga, nyo pilih yang paling rancak. Ada itu. Jadi sedekah yang paling rancak tu diciluk orang. Nyo paling rancak. Itu pak. Tapi apa ibu jangan salah apa jangan. Oto dah dikunci, odak dikunci tu dibawa orang mereka sedekah. Tak betul-betulnya kunci lo. Kok diciluk orang, tu Tuhan dah masuk sedekah nama itu. Nah orang yang kiki, lumazah. Dia mencela mereka tu mah. Makanya Bapak Ibu, semua orang yang kikir, itu hidupnya kalau tidak humazah, lumazah. Makanya orang-orang yang kikir itu Ibu tidak akan bahagia. Di dunianya susah, di akhirat apa lain. Orang kikir Ibu di dunia apa Ibu, merasai mana duitnya apa Ibu. Jadi orang kiki itu sabana marasai duit itu.
Ya, pada ada cerita di kampung Ibu, Ibu cerita dia tidak lah. Jadi ada orang kiki tu kalau masak apa Ibu, gulai ikan kena asin tu. Itu nyubik kuah dulu sakuali. Jadi hari pertama tu gulai ko bakabe ikan ko ikunya yo banang. Tu banaman ke kuah tu apa Ibu. Lama-lama manggalagak tu ikan ko tadi jamu lu. Jadi hari pertama tu nyo makan gulai raso ikan. Itu gulai raso ikan Pak. Nak gulai ikan, gulai raso ikan. Besok baru ikan tu masuk. Tu orang kiki tak merasai Ibu tu. Orang kiki kau merasai Pak. Pada Bapak Ibu nonton filem SpongeBob. Nah ya. Ada Tuan Krab namanya. Tuan Krab kau Pak merasai duk ya Ibu. Nyo kayo Tuan Krab kau punya restoran namanya Krabby Patty. Restorannya kau banyak pelanggannya Pak, tapi nyo sing pilih kariang payah hidup Tuan Krab kau Pak Ibu, marasai. Dek miskin, dia apa? Dek kiki. Nyo ada dua dan marasai tu mah. Cik lai skut uat. Skut uat kau mah kok marasai dek dengki ke orang. Jadi orang dengki je orang kiki sama susahnya. Sama marasainya. Di akhirat itu kenapa Bapak Ibu manusia ketika nyawanya ditarik, nanti baca di Al-Munafikun tu ayat yang ke-9 dan 10. Ketika manusia ditarik nyawanya, manusia berteriak minta ditunggu waktu, ditambah, tangguhkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri saya tambahan waktu sebentar saja. Tak usah seminggu, 2 minggu, 1 jam saja saya ditunda mati saya. Tunda mati saya sebentar. Untuk apa? Fa'as-saddaqa. Saya ingin bersedekah dulu. Salah Bapak ya? Manusia ketika akan mati itu yang diinginkannya bukan tahajud, bukan baca Quran, bukan haji dan umrah. Yang paling diinginkan manusia saat nyawanya ditarik itu ditambah sebentar waktu hidup untuk bersedekah. Ya. Ini menunjukkan orang kikir itu penyesalannya yang paling besar itu ketika akan mati itu. Kenapa kikir? Itu kenapa mereka minta ya tambah waktu agar bisa bersedekah. Dan memang sedekah ini tidak mudah, tidak ringan nilainya. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisikki tamra. Tolong nak Pak suaranya, nak. Tolong maduk kamu kau balik. Kamu kau maduk. Duduk yang sopan, ke depan menghadap. Ya. Tutuplah pintu neraka itu walaupun bersedekah separuh korma. Itu hebatnya sedekah tu Ibu. Itu kenapa manusia ketika mati minta bersedekah. Karena kata Nabi, orang yang bersedekah walaupun separuh korma cukup menutup pintu neraka. Ya. Makanya kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Manusia akan dilindungi oleh sedekahnya sejak kematiannya sampai hisab selesai di antara manusia. Jadi manusia akan dilindungi oleh sedekahnya mulai kematiannya sampai hisab selesai. Makanya orang kiki itu matinya payah Pak Ibu. Payah matinya. Cua payahnya piti keluar di saku aci dulu payah hanguk keluar esok tu. Ya Pak. Dan di akhirat orang yang kiki itu nanti coba Bapak Ibu baca surat At-Taubah 34-35. Orang-orang yang kikir itu nanti seluruh hartanya dijadikan besi. Ya Pak? Seluruh hartanya jadi besi. Lalu dipanaskan di dalam jahanam. Setelah panas menyala, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan nanti ke seluruh badannya. Itu orang kiki itu Pak. Jadi apa yang banyak rekeningnya nanti itu jadi basi besok tu. Digosokkan kapak. Percayalah Pak kamu. Itu makanya ya Hindun ketika mendapati suami yang kikir,
maka Nabi suruh dia mencuri. Itu tuh. Jadi Hindun istri Abu Sufyan, hadis Aisyah. Dia dapat suami kayo, tapi simpilik karyang. Magi belanja ke orang rumah ceke. Ala saketik magi belanja jo sarengeh tarui no. Tu Abu Sufyan. Kalau ada apa-apa tu turunan Abu Sufyan tu. Ya. Ala saketik bagi belanja ke ibu tu jo sarengeh panjang lah. Ada apa-apa tu ibu. Kalau ada apa-apa tu turunan Abu Sufyan apa tu. Ya. Jadi mengadulah Hindun dapat suami kayo tapi simpilik karyang. Apa kata Hindun? Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Suami saya Abu Sufyan tu kaya tapi kikir. Bagi belanja apa simpilik. Apa perintah Nabi? Khuzi ma yakfik. Ambil sajalah. Ambil saja sesuai kebutuhanmu, jangan beritahu dia. Itulah hadis yang membolehkan ibu-ibu mencuri. Ya. Kecik ibu-ibu aku mantap nih kau. Ya. Tapi kalau nyo kayu ibu ya, kalau lah pensiun agak dicuri lah. Tak ada yang dicelok lah pensiun mah. Aku nyo pejabat ibu, eselon 2. Kan banyak tunjang tu mah, tukin tinggi tu mah. Simpiliknya sambal badak ke badak saja. Lah sebulan makan badak, lah bangkit sariawan, lah bangkak bibir makan badak, cilok lah. Ya, balik daging, balik ayam. Ya tu. Karena sebenarnya ibu mencuri itu tidak mencuri sebenarnya tu, mengambil paksa. Ya. Itu hak ibu tu, cuma ndak nyuagin sukarela lo paso lai. Karena sedekah yang paling hebat tu ke isteri. Itu Nabi ditanya, indid dananir, ya Rasulullah saya punya dinar banyak nih. Kepada siapa saya bersedekah dinar yang banyak ini? Kata Nabi, ibda biman ta'ul, sedekah yang paling pertama tu istrimu. Jadi sedekah yang paling tinggi nilainya ke istri. Itu. Baru ke yang lain. Karena sedekah ke istri kau wajib. Wajib. Kalau tidak berdosa. Maka suami-suami yang kikir ke istrinya tu nanti digosok dalam api neraka dengan setrika tadi tu. Itu. Tapi ibu-ibu kok kedapatan mencilok jangan pakai dalil yang itu. Ibu ambil peti ambo tu. Iyo cilok ibu tu. Iyo. Tapi ambo supaya apa nak digosok dan aku gosok tu mama kau ambil. Tak betul betul. Ya. Ya kalau lah dipenuhi dia apa? Lah cukup belanja tu ibu cilok dia tak boleh dah tu. Ini simpilik tadi. Kalau simpilik cilok lah. Kenapa? Karena yang kikir itu wailun. Tempatnya tu dasar neraka yang paling bawah. Nah itulah alasannya tadi kenapa orang-orang ketika akan mati berteriak-teriak minta ya ditambah usianya hidup sebentar supaya bisa bersedekah. Itulah hebatnya sedekah tu ya. Dan itulah kenapa 7 amal yang menyelamatkan manusia sampai hari kiamat, dari 7 tu 5 harta. Hanya 2 yang tidak harta. Yang mengajarkan ilmu tu tidak harta. Yang meninggalkan anak yang saleh tu tidak harta. Tapi yang menggali sumur harta. Yang mengalirkan air harta. Yang membangun masjid harta. Yang mewariskan mushaf harta. Dari 7 amal yang mengamankan manusia sampai hari kiamat, 5-nya harta. Hanya 2 yang tidak harta. Nah, itu pentingnya harta tu. Makanya mumpung apa ya? Harta le masih jawab, ya mati lu datang lai, supaya aman, infakkan lalu sebagian. Ya, jangan sadonya sebagian saya. Jangan kikik-kikik je lai. Ni orang kikik tu kata Allah, kenapa dia kikir? Ya sabu annama lahu akhlada, karena dia merasa hidupnya lama. Orang kikik tu ibu dak kena merasa panjang masa hidup. Kalau ibu yakin mati besok pagi pasti tak akan kikik. Orang kalau merasa kematian dekat pasti tak akan kikir. Orang kikir tu merasa kematiannya jauh. Dia merasa kekal hidupnya tu makuk kikik tu.